Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyinal karim sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang kami fahami, yang kami mengerti, yang kami ketahui kecuali Engkau yang telah mengajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Ar-Rahmah yang semoga kita selalu dan senantiasa mendapatkan curahan karunia dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Analogi anjing itu adalah tema yang ingin kami sharingkan di kesempatan siang hari ini. Loh Ustadz, kok kata-kata hewan itu muncul di masjid? Berarti perlu diganti Pak ya. Analogi antit gitu aja ya, supaya kalimatnya bisa agak tenang, karena di flyer tertulis seperti itu ya, analogi titik gitu. Kenapa ini saya angkat? Karena sebuah pesan yang mendalam ada di dalam ayat-ayat yang berbicara hewan anjing ini di dalam Al-Quran. Dan ini cocok untuk teman-teman muda sekalian. Yang pertama, kalau kita berbicara analogi, kita akan menemukan di dalam Al-Quran itu banyak permisalan-permisalan. Kalau kita melihat dalam konteks bahasa, sebuah kalimat jika terstruktur dengan kalimat analogi, itu fungsinya adalah lis-suhulati bil i'tibar, untuk mempermudah sebuah pemahaman. Karena analogi itu ibaratnya adalah sebuah konsep rasio. Kalau kita lihat rasio itu adalah adanya dua variabel atau lebih, akhirnya kita muncul kalimatnya itu rasional. Jadi kalimat rasional itu bagaimana kita berpikir dengan membandingkan satu dengan yang lainnya, maka variabelnya harus banyak. Itulah berpikir secara rasional. Sama halnya dengan konsep analogi. Dari sebuah kalimat, sebuah pemahaman, sebuah konsep yang susah, maka dibuat sebuah kalimat dengan memberikan analogi terhadap sesuatu yang agar kita mudah memahaminya. Semisal yang sering dan mungkin kita mengetahuinya dengan bahasa sederhananya, sebuah analogi pasangan suami istri itu dianalogikakan dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kenapa kok pasangan suami istri, relasi antara keduanya dianalogikakan dengan sebuah pakaian? Ternyata kalau kita melihat fungsi tertinggi dari pakaian itu bukan masalah menutup aurat, itu benar iya. Bukan masalah mahal atau tidaknya pakaian. Bukan masalah indahnya untuk bisa kita tunjukkan, tapi yang tertinggi itu ternyata pakaian di situ adalah memberikan kenyamanan. Semisal nih, pakaian bapak-bapak di sini harganya berapa Pak? 1 juta Pak? Iya, kayaknya bagus-bagus gitu ya. Anggap aja 1 juta, pakaiannya mahal, indah, menutup aurat. Tapi ketika ada satu hal di pakaian kita yang membuat tubuh kita nggak nyaman, mungkin ada duri atau ada jahitan-jahitan yang membuat sakit tubuh kita, maka kan secara otomatis pakaian itu akan kita lepaskan karena tidak memberikan kenyamanan. Maka pesannya kenapa menggunakan analogi pakaian berarti konektivitas, relasi antara hubungan suami istri, yang paling penting pesannya dalam analogi ini adalah mereka berdua saling memberikan kenyamanan. Nah, coba kita mengambil beberapa ayat di dalam Al-Quran yang itu memberikan sebuah analogi tentang hewan anjing ini. Ini mohon maaf, intonasi saya sudah benar kan ya? Ya, soalnya kalau intonasi saya salah bisa jadi artinya bisa berbeda ya Pak ya. Nah, maka intonasinya kalau saya salah tolong diingatkan. Di dalam Al-Quran, kata anjing di sini itu adalah menggunakan huruf kaf, lam, ba, kalbun. Maka ada beberapa ayat kita ambil yang paling bawah sendiri. Ketika kisah tentang sosok di zaman Nabi Musa alaihi salam, Bal'an bin Ba'urah. Ini adalah sosok yang Masya Allah
secara keilmuan, pemahaman, secara spiritualitasnya itu kuat. Disebut sajalah ulama, orang yang paham agama dan seterusnya. Namun karena satu dan lain hal, Bal'am bin Ba'ura ini kemudian terpeleset kepada wilayah-wilayah yang hanya ingin mencari kesenangan, bukan mencari ketenangan. Saya ulangi lagi, yang mencari kesenangan, bukan yang mencari ketenangan. Ya kalau kita berbicara agama, pasti larinya kita lebih tenang. Tapi yang dicari di sini itu urusan-urusan duniawi semuanya, walhasil dia terpeleset, lalu kemudian berseteru dengan Nabi Musa alaihissalam, walhasil dia kemudian mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Diawali dia faham segala hal dalam kebaikan-kebaikan agama saat itu. Menariknya Al-Quran menggunakan kalimat di sini ini adalah mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Dan mereka ini lebih memilih urusan ard, urusan dunia, urusan kesenangan, dan mengikuti hawa nafsunya. Maka apa yang terjadi? Maka dipermisalkanlah kepada sebuah hewan yang bernama anjing. Apa itu? Intahmil alaihi yalhas wa intatrukhu yalhas. Bahkan disebutkan di situ gerak-geriknya itu kalau anjing itu kan, Pak, kalau dia itu lagi senang, lidahnya menjulur. Kalau dia lagi susah, lidahnya menjulur. Apapun kondisinya lagi enak atau lagi susah, tetap menjulur. Disebutkan di sini adalah ketomakan, ketamakan, keserakahan, maru. Para ulama-ulama tafsir menyampaikan di sini. Nah, hadirin kita ambil satu insight di sini. Tenang, senang. Kalimat mana yang benar, Mas? Teman-teman muda di sini. Insya Allah teman-teman di sini kan pinter bahasa Inggris ya. Tolong dijawab. Kalimat mana yang benar urutannya? Don't worry, be happy, atau be happy, don't worry? Yang mana, Mas? Kalimat yang benar setelah struktur yang kita dengar. Don't worry, be happy, atau be happy, don't worry? Don't worry, be happy. Pernah dengar nggak? Be happy, don't worry. Pernah mendengar? Insya Allah nggak pernah ya. Don't worry artinya apa? Jangan apa Pak? Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Berarti kalau sinonimnya, padanan katanya, jamaah pilih yang mana? Tenang apa senang? Don't worry di sini. Jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut. Senang apa tenang? Tenang. Be happy. Senang. Berarti urutannya apa? Tenang, senang. Urutannya tenang, senang. Dan ternyata sama kaedahnya di dalam Al-Quran. Jadi don't worry, be happy ini sebenarnya mengikuti kaedah di dalam Al-Quran. Kalimatnya populer. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Pernah dengar kalimat ini enggak? Ditukar. Walahum yahzanun fala khaufun alaihim. Pernah dengar? Enggak pernah. Pasti urutannya kayak gitu. Kalau ada kata khauf ketemu huzan, pasti khauf dulu baru huzan. Dengan keterbatasan ilmu saya, sudah saya cek, memang urutannya gitu. Berarti kalau urutannya seperti itu, enggak dirubah-rubah dengan ayat-ayat yang lain pun tetap sama, berarti pasti punya makna. Dan sering saya sampaikan di Masjid Tercinta Ar-Rahmah ini, itu namanya konsepnya takdim wa takhir. Urutan-urutan itu punya makna. Maka pertanyaannya, kita ini hidup di dunia itu nyari tenangnya dulu, jangan nyari senang. Loh, masa sih nggak boleh senang? Boleh dengan dua kondisi. Pertama, silahkan senang kalau Anda belum balik. Silahkan senang. Siapa mereka yang belum balik? Ya anak-anak kecil, kerjaannya kan senang terus. Kenapa? Karena kalau sudah balik, kita menanggung dosa atau juga mendapatkan pahala. Mulai saat itu jangan nyari senang. Kenapa? Karena identiknya senang setelah balik itu ujungnya nanti dosa. Saya ulangi lagi, jika setelah balik kita mencari senang, jika kita lanjutkan nih, mulai sebelum akil balik, kita senang, tapi setelah balik kita tetap senang, khawatir nanti berujung pada dosa. Maka mulai balik kita ini cari tenangnya. Soalnya apa? Kalau cari senang, pasti akan bermasalah kehidupan dunia ini. Mengapa? Karena senang di dalam urusan dunia kita ini itu memiliki 3 poin. Kalau di dalam Al-Quran itu namanya kalimatnya mata.
Makanya ada 3. Mataun qalil, kesenangan di dunia ini sedikit. Yang kedua, mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Dan yang ketiga, mata'un ilahin, kesenangan sementara. Boleh kita senang di dunia ini, tapi cuma diingat kesenangannya 1, kesenangannya sedikit. 2, menipu. Yang ketiga, hanya sementara. Contoh kesenangan menipu. Ini ucapan berdasarkan teman-teman pelakunya ya. Hadirin jamaah sekalian. Saya bertanya kepada beberapa teman-teman pelaku hijrah. Depresi. Hidupnya tidak tenang. Lihat rumusnya. Hidupnya tidak tenang. Tidak tenang. Berarti seharusnya orang yang tidak tenang mencari tenang. Seharusnya kan? Maka kan gampang. Tidak tenang. Maka hilangkan tidak menjadi tenang seharusnya. Tapi mereka kebalik. Tidak senang, mereka cari dengan tidak tenang, mereka cari dengan senang. Apa yang mereka lakukan? Datang ke 360 derajat, datang ke sini, datang ke situ, datang ke tempat clubbing lah, tempat-tempat yang membuat mereka itu senang. Saat mereka di tempat itu, mereka senang. Hilang depresinya? Hilang saat itu. Tapi keesokan harinya? Saya tahu bapak-bapak nggak bisa menjawab karena bapak-bapak bukan pelaku. Tapi jawab saja berdasarkan pengetahuan, nggak usah pengalaman. Karena kalau saya lihat di sini bapak-bapak, insya Allah mas-mas ini solih-solih tentunya ya. Tapi jawab saja berdasarkan pengetahuan sajalah. Kira-kira tenang lagi nggak Pak besoknya? Enggak, stres lagi. Uangnya habis 10 juta, 50 juta untuk senang-senang malam itu. Besoknya ya stres lagi. Kenapa? Karena tidak tenangnya mereka dicari dengan senang. Padahal untuk di kehidupan dunia senangnya tadi itu terbatas pada 3 hal ini tadi. Pertanyaannya, kapan senangnya kita di dunia ini? Nanti di kehidupan yang kedua. Apa itu? Kehidupan di akhirat. Maka di surat yang ke-40 ayat yang ke-11 ada kalimat menarik Allah sampaikan. Apa itu? Rabbana amattanas nataini wa ahyatanas nataini. Ya Allah, Engkau telah mematikan aku 2 kali dan Engkau telah menghidupkan aku 2 kali. Urutan pertama tadi apa Pak? Mati apa hidup dulu? Mati. Lalu muncul pertanyaan kita. Oh, berarti kita ini hidup melalui 4 fase. 2 kali mati, 2 kali hidup. Lalu kemudian kita lanjutkan. Keponya kita ini. Berarti urutannya gimana ya? Mati-mati hidup-hidup atau mati hidup atau mati hidup mati. Maka Allah jawab pada surat yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke-28. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Terus fa ahyakum hidup. Terus summa yumitukum mati, summa yuhyikum. Berarti ending kita urutannya pas, mati dulu baru hidup, mati kemudian, hidup kemudian. Berarti kalau ada kalimat setelah kita hidup, kita mati, itu benar, tapi belum sempurna. Setelah kita hidup, kita itu nanti akhir kehidupan kita adalah hidup. Maka disinilah hidupnya di dunia kita, ini adalah hidup dengan tenang. Pesan kami untuk teman-teman remaja, teman-teman pemuda, jangan cari senang di kehidupan dunia ini. Kalau kita cari tenang, insya Allah senang. Tapi kalau kita senang, hilang tenang. Banyaklah konsep yang terjadi dalam sosial kita. Paling gampang lah, teman-teman kalau beli handphone, tertulis di situ DP 0%, beli Samsung S24. Hanya butuh pakai KTP, karena DP 0%. Nggak pakai duit, dapat. Senang apa enggak Mas? Senang Pak, insya Allah. Sebulan kemudian. Sebulan kemudian apa yang terjadi? Mulai hilang ketenangan hidup. Karena harus bayar cicilan. Makanya jangan sampai ke pinjol-pinjol ya. Urusan-urusan gitu yang cash-cash saja ya. Kalau nggak punya ya sabar dulu ya Mas ya. Nah, kalau kita senang dulu hilang akan kata tenang. Lalu pertanyaannya kapan kita senang? Ya nanti di kehidupan akhir kita itu senang nanti. Kesenangan kita itu nanti di kehidupan akhir. Cari tenangnya saja. Khususnya teman-teman muda. Kalau bapak-bapak insya Allah sudah tenang semua Pak ya.
kelihatan sudah khusyuk sekali ya. Karena bapak-bapak ini sudah berpendidikan, Mas. Masnya kan belum S1 ya? Belum, bapak-bapak ini sudah S1, S2, S3, S1 sepuh, S2 sampun sepuh, ya Pak ya? S3 sampun sepuh, sangat itu ya. Ini udah beliau-beliau ini sudah tenang lah hidupnya. Cuma anak-anak muda ini. Coba kalimatnya surat Az-Zukhruf ayat yang ke-70. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu dengan pasanganmu menuju surga Allah, kamu akan disenangkan, digembirakan, dibahagiakan. Karena kita tahu banyak dalil berbicara kalau surga ini pasti wow, membuat kita senang. Maka menariknya para ulama ketika kita misalnya dibuka tafsir, beberapa tafsir gitu, misalnya tafsir As-Sa'di, kata tuhbarun, kamu digembirakan, kamu disenangkan, itu kalimatnya artinya adalah sururun. Teman-teman yang tahu bahasa Arab, apa namanya sururun? Senang. Senang yang wow. Dari mana? Karena kata sirrun, rahasia, itu menjadi akar sama dengan sururun. Sururun artinya senang, amat senang sekali, amazing, wow, pokoknya gitulah. Dari kata sirun, rahasia. Kalau kita lagi ngomong sesuatu yang rahasia, kan kita pakai bisik-bisik. Makanya sholat duhur kita dan sholat asar kita nanti disebut dengan sholat sir. Sholat yang pelan-pelan ngomongnya, bisik-bisik. Coba kita analogikakan, kenapa tuhbarun itu adalah dari rahasia? Ini yang tahu bapak-bapak, mas-mas muda masih belum tahu. Pak, saya mau nanya. Misalnya para suami, bapak-bapak, ngasih hadiah ke istri. Besok Jumat depan. Ngasih, bapak biasanya kalau ngasih istri berapa Pak? Berapa puluh juta, ratus juta? Bapak-bapak kalau ngasih hadiah? Loh, nggak sampai segitu Pak? Sekali-kali diusahakan Pak ya. Misalnya bapak bilang sama mau ngasih hadiah ke istri 100 juta. Bu, kondisi yang pertama. Bu, tak kasih besok hadiah 100 juta ya, Jumat depan. Jumat depan nih, misalnya nih hari Selasa, Jumat besok tak kasih 100 juta. Bapak informasikan. Atau B, Bapak rahasiakan, mau memberikan hadiah ke istri 100 juta, tapi dirahasiakan. Pertanyaan saya, mana yang paling disukai istri Pak dengan sebuah ekspresinya ketika menerima 100 juta itu? A atau B? Disebutkan, diberitahukan, atau dirahasiakan? Mas-mas kok bisa jawab? Seakan-akan sudah punya istri saja ini ya. Pasti yang B Pak. Kenapa? Kalau kita pakai yang A, pengalaman kita nih Pak, para suami, pasti hidup kita nggak tenang Pak. Kenapa? Selasa kita bicarakan, Bu, besok Jumat tak kasih hadiah 100 juta ya. Baru Selasa Pak. Rabunya Pak, istri nanya apa enggak Pak? Pasti sudah nanya, ayolah Pak, ngapain nunggu hari Jumat? Sekarang saja, sekarang. Insya Allah Kamis ditanya lagi Pak. Dan itu sehari enggak, insya Allah pertanyaan enggak cuma sekali. Bisa jadi sampai malam akan ditanyakan terus. Ndang cepet, ndang baik. Niat itu kalau pingin harus disegerakan. Enggak usah harus nunggu hari Jumat. Intinya kita tidak tenang sebagai suami. Catat Mas. Ya, jadi kalau mau ngasih hadiah kepada istri jangan diinformasikan ya. Tapi beda ketika kita ngasihnya dirahasiakan, hidup kita tenang, plus ketika istri menerima itu akan merasakan wow, amazing, keren suamiku ini. Klepek lah. Loh iya. Mohon maaf, anak muda saja ngomong sama perempuan, bikin perempuan klepek-klepek baru lisan loh. Apalagi kalau uang 100 juta. Buktikan Mas. Kalau kalian kan paling ngasih hadiah dengan ucapan, wahai akhwat, tahu nggak kamu di surga ada bidadari, dan tahu kamu ternyata bidadari di dunia. Memang kamu bidadari yang tak bersayap, tapi kamu bidadari yang berhijab. Itu perempuan sudah klepek gitu Mas. Hadirin jamaah sekalian, seperti itulah yang akan kita rasakan ketika di surga. Kesenangan kita jangan dihabiskan di sini. Kalau di sini kita senang, hilang tenang, maka carilah kesenangan itu nanti di surga dengan ketenangan di sini. Dan itulah yang tidak dilakukan oleh Bal'am bin Ba'urah. Makanya dikatakan selalu hewan anjing itu mengeluarkan lidah. Intahmil alaihi yalhas, au tatruku yalhas. Pokoknya seneng gak seneng, pokoknya yalhas.
serakah terhadap urusan-urusan dunia. Dan ingat tadi, urusan kesenangan di dunia hanya 3 definisinya. Sedikit, sementara, menipu. Maka bahasanya mata'un. Ayat yang kedua, kita naik levelnya dari yang tidak baik menjadi yang tengah. Apa itu? Mukallibina, yaitu terkait dengan anjing yang dijadikan hewan yang dilatih untuk berburu. Nama kalau dalam ilmu fikih mu'allam, hewan yang dimudorob, yang dilatih supaya hewan ini pandai berburu, dan itu disebut dengan mukallibina. Pertanyaannya, kalau kita melihat surat Al-Maidah ayat keempat ini, kita akan menemukan sebuah hikmah. Ternyata anjing yang diberikan sebuah pemahaman, ilmu, pengetahuan, statusnya naik ketimbang anjing biasa ketika dia berburu. Kalau sebuah buruan didapati dari seekor hewan anjing yang sudah dilatih, maka hewan buruannya itu secara fikih maka hukumnya halal. Hukumnya halal, Al-Maidah ayat keempat. Tapi kalau yang berburu ini hewan sama, anjing, tapi tidak dilatih, maka hukumnya haram. Sehingga para ulama mengatakan di situ, sebuah ilmu itu tinggi sekali nilainya. Tapi menariknya, saya persingkat di sini, karena Masya Allah ya, kalau di Masjid Ar-Rahmah ini setelah kajian adanya sajian, Pak. Jadi saya tahu panjenengan ini juga menunggu sajian kan ya. Saya percepat, ketika berbicara ilmu, ada yang lebih tinggi lagi dari ilmu. Ada yang lebih tinggi lagi dari ilmu. Dan itu keterkaitan, ada relasinya dengan ayat yang populer kita kenal, yaitu surat Al-Kahfi, dan kisahnya insya Allah sudah kita jamak, kita ketahui, yaitu adanya sebuah kisah Ashabul Kahfi yang diprioritaskan, bahkan itu berbicara pada hewan anjing ini. Maka kalau kita lihat surat ke-18 ayat ke-22-nya itu, kalau saya bertanya kepada jamaah di Masjid Ar-Rahmah ini, Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, jumlah Ashabul Kahfi berapa? Jumlah Ashabul Kahfi berapa? 110. Oh, oke nih. Berapa? Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4, ada yang bilang 5, ada yang bilang 7, terserahlah, nggak usah dipermasalahkan itu. Tapi menariknya kenapa Allah menggunakan kalimat beda? Oh berapa? Salah. Oh 3 ya? Mau 3 berapapun, yang keempat anjingnya. Berapa Ashabul Kahfi? 5. Mau 5, mau 3, yang keenam anjingnya. Berapa? 7. Mau 7, mau 5, mau 3, yang ke-8 anjingnya. Kenapa kok dimention terus anjingnya Ashabul Kahfi ini? Padahal secara jumlah Ashabul Kahfi dibuat perdebatan pun dia terserah, nggak ada kepastian. Tapi yang ingin dipastikan terus, difokuskan adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Ternyata itu terjawab oleh para ulama-ulama yang mengambil hikmah di sini. Itu adalah ayat ke-18-nya, ketika anjing Ashabul Kahfi ini memberikan sebuah apa kira-kira teman-teman? Kira-kira apa yang dilakukan oleh anjing Ashabul Kahfi ini sehingga mendapatkan sebuah status derajat yang tinggi? Karena dia sedang bersama dan menjaga tuannya, yaitu para pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, dengan hanya dzira'aihi bil wasit, hanya gini tok loh, naruh tangannya di depan pintu gua untuk menjaga. Bahasa saya bukan menjaga di sini. Sebuah kalimat yang hikmah yang kami dapatkan dari guru kami mengambil insight dari kisah ini adalah anjing Ashabul Kahfi itu sedang berkhidmat kepada Ashabul Kahfi. Orang yang berkhidmat, bukan hikmah ya, khidmah. Orang yang melayani, orang yang memberikan dirinya untuk orang-orang yang dicintainya, berkhidmat, itu sungguh nilainya lebih daripada sebuah ilmu saja. Maka saya tutup di sini dengan kisah, kita lanjutkan ayatnya di surat Al-Kahfi. Kata dosen kami waktu menjelaskan, ketika anjing yang mendapatkan ilmu naik derajatnya, maka ketika anjing itu berkhidmat, maka naik juga derajatnya. Karena khidmat lebih tinggi dari sebuah ilmu. Dalam konteks sebuah ilmu.
Saya ulang lagi dalam konteks sebuah ilmu. Di mana kalau tadi Al-Kahfi 22, sekarang langsung lompat Al-Kahfi 66. Kisah Nabi Musa dengan Khidir. Lihat kalimatnya. Ketika Nabi Musa diberitahukan sama Allah, ada orang yang lebih pintar daripada kamu wahai Musa. Kalimatnya yang lebih pintar, yang lebih cerdas. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Mencari sosok itu. Bertemulah dengan Khidir. Berarti kalau konteksnya itu lebih pintar, berarti Nabi Musa ingin belajar apa? Keilmuan. Ingin belajar keilmuan. Tapi lihat kalimatnya Nabi Musa. Apakah ingin belajar? Enggak. Bahasanya hal attabi'uka. Khidir, boleh enggak aku mengikutimu? Baru kalimat yang kedua, bisa enggak engkau mengajarkanku? Beda para jamaah, khususnya teman-teman muda. Pertama, ikut dulu. Baru yang kedua, ilmu. Mengapa? Karena kan konteksnya saat itu yang muncul adalah Khidir mengucapkan, engkau tidak akan mampu mengikutiku karena engkau tidak akan pernah sabar terhadap aku. Sabar ini terkait dengan konten materi pengetahuan atau kok terkait dengan karakter, Pak? Sabar itu, Pak. Pasti sabar itu terkait dengan interaksi kita secara karakter satu dengan yang lainnya, secara sosial. Nggak ada terkait dengan konten materi. Kalau misalnya terkait dengan konten materi, saya yakin jamaah manapun juga dalam majelis itu nggak akan pernah bermasalah. Kenapa? Masalahnya meskipun materinya ini nggak asik, tapi kan asik juga ketika dia merasakan. Nah, itu asik meskipun materinya nggak asik, tapi dia asik merasakan karena konten. Tapi kalau kepada sosok, misalnya ini mohon maaf, wah Ustadz itu bau wencek, no, pasti dia akan meninggalkan ruangan itu karena karakter. Maka di sini bahasanya ittiba terkait dengan akhlak. Maka kalimat yang umum adab sebelum ilmu. Maka pesan saya kepada teman-teman muda, kalau Anda ingin mencari ilmu, lihat dulu sosok guru kalian. Ittiba'lah dengan guru kalian. Berkhidmatlah dengan guru kalian. Jangan langsung kalian guruku gak pinter. Jangan. Karena yang paling penting dalam sebuah mencari ilmu, saya tidak mengatakan menuntut. Saya lebih nyaman dengan kata mencari ilmu. Berkhidmatlah terlebih dahulu. Dari situ insya Allah lapis-lapis keberkahan akan muncul. Dan saya tutup dengan doa yang di awal saya sebutkan tadi. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-32 dalam konteks keilmuan di sini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di sini kan dikatakan Allah yang mengajari kita tentang pemahaman. Allah yang mengajari, bukan siapa yang berbicara. Allah yang mengajari. Maha suci Engkau Allah yang telah mengajarkan kami terhadap apapun yang tidak kami ketahui. Jadi dengan berkhidmat itulah sebuah pintu hati, pintu logika kita akan dibuka oleh Allah. Maka saya berpesan kepada saya pribadi dan teman-teman khususnya, tolong carilah guru yang engkau ingin berkhidmat kepadanya terlebih dahulu, baru setelah itu urusan ilmu silahkan engkau optimalkan. Tapi yang paling penting adalah berkhidmat. Karena anjing Ashabul Kahfi naik derajatnya bukan masalah pengetahuan, tapi masalah khidmatnya kepada para pemuda Ashabul Kahfi. Inilah yang dapat kami sampaikan, hadirin jamaah sekalian, sebuah analogi dari anjing yang insya Allah ada kebaikan-kebaikan. Karena tidak mungkin Allah meletakkan redaksi-redaksi itu di Al-Quran tanpa sebuah pesan. Semoga kita dimampukan dan memahami pesan ini dan bisa kita amalkan. Semoga kita selalu dijaga Allah dengan sebaik-baik penjagaan dan dimaukan Allah untuk selalu memahami pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf batin dan lahir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembacaan one day one juz kita, satu hari satu juz. Silakan bagi para jamaah untuk bisa menyiapkan Al-Qur'annya, bisa mengambil Al-Qur'an yang telah tersedia di rak-rak Al-Qur'an atau bisa juga membuka aplikasi Al-Qur'an di ponselnya masing-masing. Silakan dibuka juz 29 surah Al-Haqqah ayat ke-9, tepatnya pada halaman 567. Sekali lagi, silahkan dibuka juz 29 surah Al-Haqqah ayat ke-9, tepatnya pada halaman 567. Sebelum kita memulai pembacaan Al-Quran pada siang hari ini, mari kita berdoa dan niatkan semoga apa yang kita baca dinilai sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mengalir pahalanya kepada kedua orang tua kita, serta menjadi wasilah gugurnya dosa-dosa kita di masa yang lalu. Mari kita awali dengan baca ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajaa Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام